Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Guru pengajar Firda Amalia dan disusun oleh saya sendiri Fatir Rosi dan teman saya Muhammad Syaukani. Oke, langsung saja kita bahas. Bab pendahuluan. Latar belakang spermatogenesis. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk oval, badan, dan ekor yang panjang. Kepala berisi materi genetik gap, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Spermatogenesis dimulai dari dalam testis. Di dalam sistem tabung kecil yang pertama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga bentuknya menyerupai kecebong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis, organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangannya. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4-5 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens, saluran sperma, untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta. Namun hanya dibutuhkan 1 sperma untuk memenuhi 1 telur hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim. 1 jam setelah ejakulasi, setidaknya 32% sperma akan mati. Namun sperma bisa hidup dan bertahan di dalam tubuh wanita hingga 5 hari. 2. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibagi menjadi 2. Yang pertama, organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari organ yakni penis, skrotum itu kantong zakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan tubuh melalui saluran yang disertai uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang kedua, organ internal. Organ reproduksi pada bagian dalam terdiri dari beberapa organ meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar uretral, vesicula seminalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum datang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma ke luar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk memproses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sperma itu kelenjar bulboreal berperan dalam menghasilkan cairan yang berbentuk untuk medomaksi uretra dan neutralisis keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Pada saat pria atau laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka tubuhnya akan muncul reaksi. Awalnya terjadi perubahan ukuran penis karena pembuluh darah menjadi lebih besar hingga darah yang masuk menjadi lebih banyak. Setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, maka penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam tiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 hingga 5 mm. Tiap milimeter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syaukani. Penyakit pada sistem reproduksi. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang paling umum terjadi seperti 1. Endometriosis.
Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, dan hindari stres dan juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Yang kedua, kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV, yaitu kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Namun, bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif untuk berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, PCOS. Terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS. Ketika sedang menjalani program hamil, PCOS adalah singkatan dari polycystic ovary syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau dua ovarium. Ini berkaitan dengan hormon. Untuk mencegahnya, biasanya dokter akan menyarankan menjalani gaya hidup sehat dan aktif bergerak sehingga kesehatan sistem reproduksi lebih terjaga. Yang keempat, fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja, penderitanya kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG, gonorrhea, dan chlamydia. Kedua jenis infeksi saluran seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti gonorrhea dan chlamydia bisa saja menyebabkan radang rambut. Yang keenam, HIV/AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Hanya itu, bagi jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV/AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi sepertinya hal penyakit kronis lainnya. Yang ketujuh, disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual. Mulai dari seks terasa nyeri, tidak menari, hingga banyak lagi kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Cara mencegah terjadinya disfungsi seksual ada pada komunikasi. Jangan ragu mendiskusikan hal ini yang tak hanya kepada pasangan, tapi juga tenaga profesional. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian sistem reproduksi pria? Yang kedua, apa fungsi bagian reproduksi pria? Yang ketiga, apa saja yang membuat penyakit yang bisa menyerang reproduksi pria? Yang keempat, bagaimana pencegahan penyakit yang menyerang sistem reproduksi pria? Bab 3 akan dijelaskan oleh proses ini. 3. Pembahasan. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, epididymitis. Yang kedua, orchitis. Yang ketiga, gangguan prostat. Yang keempat, hipogonadisme. Yang kelima, masalah pada penis. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap, keringat, dan berbahan kental. Yang kedua, biasa menggilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Ketiga, menggantikan celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan
palinir secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik flora normal dalam vagina. Yang ketujuh, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi pada jamur. Bab penutup yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Sofyan. Bab 4 penutup. Simpulan reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi, sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Gangguan penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pria antara lain hipogonadisme, kriptopidisme, uretris, prostatitis, epididymitis, anarkidimis, hypertrophic, prostat hernia, epididymis. Dan seksualitas hendaknya dimiliki oleh semua orang. Dengan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan orang tersebut akan dapat menjaga alat reproduksinya untuk tidak digunakan secara bebas tanpa mengetahui dampaknya. Pengetahuan yang diberikan harus mudah dipahami, tepat sasaran, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, orang tersebut akan dapat menghadapi rangsangan dari luar dengan cara yang sehat, matang, dan bertanggung jawab. Oke, cukup sekian presentasi dari kami tentang sistem reproduksi pada manusia. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya Fatir Rasi. Saya Muhammad Sofyan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.